Oke, video ini adalah part 4. Jalan hidup. Tidak mudah menulis tentang orang besar, apalagi bila diharapkan tulisan itu bersifat menyeluruh, dari masa kelahiran malah mungkin sebelumnya, sampai wafatnya. Dan sesudah ia wafat pun, akan ada saja cerita-cerita yang belum terungkap dari tuturan lisan kawan-kawan tokoh bersangkutan, ataupun dari bahan tertulis seperti koran, majalah, surat-surat, dan lain-lain, yang selama ini belum dirujuk. Nah, tulisan ini bermaksud mengungkapkan kehidupan almarhum Muhammad Hatta, tokoh nasional dari zaman pergerakan. Salah seorang dari dua proklamator kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tokoh lainnya adalah almarhum Soekarno. Kita dapat membagi-bagi jalan hidup Hatta dalam berbagai masa. Nah, jadi di sini yang pertama ada masa kecil, yaitu di Bukit Tinggi dan Padang dari tahun 1902 sampai 1917. Kemudian masa remaja di Jakarta dari tahun 1917 sampai tahun 1922. Kemudian masa dewasa di Belanda, yaitu dari tahun 1922 sampai 1932. Nah, ini udah mulai masa pergerakan di Jakarta, di Gul dan Banda Neira, yaitu tahun 1932 sampai 1941. Nah, kemudian masa bertahan di masa Jepang, yaitu 1941 sampai 1945, dan masa menjadi pejabat pemerintahan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1956. Kemudian masa menjadi warga negara biasa kembali, yaitu dari tahun 1956 sampai 1980. Nah, yang terakhir ini pensiun ya, masa pensiun guys. Oke, kita mulai dari awal ya, yaitu masa kecil di Bukit Tinggi dan Padang dari tahun 1902 sampai tahun 1917. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus tahun 1902 dari keluarga berlatar surau di Batu Hampar, yaitu kampung di pinggir jalan antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Sebagaimana dalam tradisi surau, kerja dagang juga menjadi kebiasaan mereka. Nah, kemudian datunya, kakeknya ya, yaitu Syekh Abdul Rahman, seorang ulama besar di surau Batu Hampar. Dan walaupun ayahnya Muhammad Jamil tidak melanjutkan kehidupan ulama, yaitu pamannya yang meninggal menggantikan datu di surau, melainkan berdagang. Namun tentulah pengaruh agama tidak lepas dari dirinya. Dan memang sedari masa kecilnya ia sudah dididik agama, baik ibadah maupun perilakunya dengan sangat berdisiplin. Ibunya berasal dari kalangan pedagang, seorang yang dipanggil oleh Hatta Pak Gaek bernama Ilyas Gelar. Oke, ini adalah foto dokumentasinya ya pada saat itu. Nah, Bagindo marah ya, itu adalah kakek Hatta dari ibu. Pak Gaek ini seorang pedagang besar, beberapa orang paman Hatta juga pengusaha besar di Jakarta. Pada tahun 1930-an dengan tokonya di Senen, yaitu nama tokonya Johan Johor ya. Ibu Hatta setelah suaminya meninggal dunia, yaitu kawin lagi dengan Haji Ning, seorang pedagang asal Palembang. Oke, sebelum lanjut, gue bakal bacain deskripsi gambar di atas nih. Jadi gambar ini itu adalah gambar rumah tempat Bung Hatta dilahirkan, yaitu pada 12 Agustus 1902 di Aur Tanjung Kang ya. Itu sekarang namanya itu Jalan Sultan Syahir di Bukit Tinggi. Oke, ini fotonya guys. Nah kalau misalkan kalian pengen lebih jelas lagi lihatnya, kalian bisa pause videonya aja ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Di masa kecil, Hatta bersekolah di Bukit Tinggi beberapa tahun di sekolah dasar yang mulanya ditempuh lebih secara private. Kemudian di Padang di ELS, yaitu Europe's Leisure School, sekolah dasar untuk orang kulit putih. Kemudian sampai tahun 1913 dari kelas 5 sampai kelas 7. Kemudian pernah bersekolah juga di Mulo, yaitu Mer Whitbread ya, Leisure Otherwise. Oke, mohon maaf nih kalau salah sebut. SMP berbahasa Belanda. Nah, sampai 1917 di sana. Di samping belajar biasa ya, ia juga rajin belajar agama di Bukit Tinggi. Ia mengaji dan membiasakan kehidupan beragama Islam di surau. Nah, ini Jambek ya, Syekh Muhammad Jamil Jambek dari tahun 1860 sampai tahun 1947. Dan di Padang dengan Haji Abdullah Ahmad, yaitu dari tahun 1878 sampai 1933, yang menyantuni para pelajar Indonesia yang bersekolah di Belanda. Malah Haji Abdullah Ahmad kemudian secara resmi mengajar agama Islam untuk anak-anak Mulo ya. Oke, ini ada foto lagi. Kedua ulama, bentar guys, agak panjang. Kita lanjut dulu dikit ya. Kedua ulama ini, Jambek dan Abdullah Ahmad, termasuk ulama pembaru di Minangkabau yang sangat berpengaruh di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat dokumentasinya. Nah, jadi ini adalah foto Bung Hatta ya, ketika ia masih kecil. Dia sedang naik dokar guys, atau kereta kuda ya. Nah, ini Hatta siap diantar ke sekolah dengan menggunakan budi, sebutan untuk kereta kuda. Oh, kalau di Minang namanya apa tadi? Bugi ya. Oh, oke. Ini jadul banget guys, belum ada atapnya. Kalau yang sekarang kan udah ada atapnya ya, meskipun jarang juga berkeliaran sekarang dokar.
Oke, nah ini adalah foto Bung Hatta kecil ya, ketika di depan rumah baru. Nah, Bung Hatta tuh yang mana? Ya yang ini guys. Nih, yang pakai peci nih. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Selain keluarga, pergaulan juga banyak memengaruhi perhatian Hatta pada perekonomian. Di Padang, ia mengenal para pedagang yang menjadi anggota serikat usaha, semacam kamar dagang yang bersifat lokal, terutama sekretarisnya yaitu Taher Marah Sultan. Oke. Juga di Padang ini ia mengenal dan aktif dalam pergerakan Yong Sumateranen Bon atau disingkat JSB. Nah, ini walaupun tulisannya J ya, tapi dibacanya Yong guys sebenarnya. Perkumpulan Pemuda Sumatera. Nah, yang kemudian dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Jakarta. Nah, di Prince Hendrik School, sekolah dagang menengah ya, tepatnya di situ. Di JSB cabang Padang ia menjadi bendahara, dan di Jakarta ia pun menjadi bendahara di pimpinan pusatnya. Baik dari pergaulan dengan kalangan Islam, yaitu dari Surauni Jambek dan Haji Abdullah Ahmad ya, seperti yang udah disebutin sebelumnya, maupun dengan kalangan serikat usaha, Hatta belajar menjaga waktu. Ia kemudian setelah menjadi tokoh pergerakan, termasuk mereka yang sedikit jumlahnya, yang benar-benar menjaga waktu. Jadi Hatta ini bisa dibilang disiplin guys. Malah boleh dikatakan Hatta sangat kaku dalam hal waktu, sehingga bila ada yang berjanji dengan dia ya pada jam tertentu dan yang bersangkutan terlambat tiba, ia tak segan-segan menolak menemui orang yang terlambat itu. Di samping disiplin dia juga tegas ya. Hanya kemudian karena memang keadaan lalu lintas di Jakarta tidak memungkinkan seseorang mengejar waktu, ia lebih dapat memahami keterlambatan tamu yang bersangkutan. Nah, karena kondisi di Jakarta ya tahu sendiri ya, ibu kota macet ya. Mungkin pada saat itu belum terlalu macet guys, tapi udah dibilang macet ya. Tetapi disiplin hidup memang sudah melekat pada Hatta dari masa ia kecil. Kedudukannya sebagai bendahara organisasi JSB memang menuntut ia berdisiplin tinggi. Keuangan organisasi ini dapat ia atur dengan rapi pada saat itu ya. Disiplin hidup itu juga menyangkut soal ibadah, akhlak, dan moral. Dalam hal ini terutama pengaruh ajaran Islam sangat kuat pada diri Hatta. Termasuk ketika ia sudah remaja dan belajar di Belanda yang mengenal pergaulan bebas ya. Mungkin ini juga didorong oleh janjinya ketika ia akan melanjutkan sekolah ke Mulo di Padang. Kakeknya bermaksud akan ke Mekah, dan pada kesempatan tersebut ia dapat membawa Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama. Kemudian ke Mesir, yaitu Al-Azhar ya, agar bila kembali ke Indonesia dapat meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun setelah ditinggal oleh Syekh Abdurrahman di Batu Hampar. Tetapi keluarga ibunya dan seorang pamannya berkeberatan karena menganggap Hatta masih terlalu kecil. Mereka mengusulkan agar pamannya, yaitu yang bernama Idris, menjadi pengganti. Pamannya yang memimpin surau di Batu Hampar sebenarnya ingin mempertahankan rencana semula, tetapi akhirnya ya dia bisa juga menerimanya gitu. Ia tentu berharap bahwa Hatta nanti dapat memenuhi harapannya, yaitu harapan yang dipenuhi Hatta dengan membanggakan. Jadi dulu Hatta itu sebenarnya pengen sempat dibawa ke tanah Arab ya, tapi digantikan oleh pamannya. Kenapa digantikan? Karena keluarga ibunya ya itu nggak setuju guys, keberatan karena Hatta itu masih terlalu kecil. Oke, pada masa-masa berikutnya pilihan ke Mekah dan Mesir tidak banyak dibicarakan lagi, apalagi Hatta juga sudah mengemukakan janji bahwa ia tidak akan meninggalkan suruhan dan larangan menurut ajaran Islam. Dan seperti kita ikuti dalam jalan hidup selanjutnya, Hatta benar-benar memperlihatkan keterikatannya pada ibadah, moral, dan akhlak Islam, termasuk ketika ia belajar di Belanda. Bukan ia tidak bergaul dengan anak-anak gadis di Eropa, tetapi itu dilakukannya dalam batas-batas yang bisa diterima ajaran Islam. Kawan-kawannya sepergaulan pernah mengatakan bahwa ia bagaikan seorang pendeta saja. Sesudah memimpin dalam pergerakan nasional juga kemudian menjadi pejabat di negara Indonesia merdeka, ia sangat menjaga moral ini. Malah sekadar menari lenso pun ia tak serta. Maka berbeda dari Soekarno yang umpamanya, ya Soekarno itu yang tetap menari lenso bila berkunjung ke daerah Maluku. Hatta tidak menyertai tarian bersama orang ini. Hatta tidak menyertai tarian bersama ini, gitu. Jadi Bung Hatta itu dulu kagak mau ikut-ikutan guys kalau misalkan ada tari-tarian gitu, tapi sebaliknya Bung Karno malah paling aktif gitu kalau soal nari-nari. Oke. Nah, jadi orang-orang di Maluku itu juga sadar tentang hal ini, sehingga pada umumnya dalam kesempatan Hatta datang ke daerah ini, orang-orang yang hadir menunggu Hatta pergi meninggalkan pertemuan terlebih dahulu baru memulai tari. Jadi saking dia nggak mau ngikut nari ya, sampai meninggalkan pertemuan dulu, membiarkan yang lain menari, termasuk Bung Karno ya, tadi ikut menari ya, yaitu nari lenso. Oke. Nah, ini ada dokumentasi lagi. Nah, ini merupakan dokumentasi yaitu Muhammad Hatta diapit dua teman di sekolah Mulo, yaitu Mer
Utrecht Lager Otherwise (SLTP) sekarang. Pada sekitar 1915 kemudian ia melanjutkan pendidikannya di bidang perdagangan pada Prince Hendrik School di Jakarta. Nah, Bung Hatta yang mana guys? Ya tentu aja yang tengah ini ya. Nah gue zoom. Nah, ini yang tengah nih. Oke, yang diapit dua temannya nih yang kanan kiri. Oke, untuk videonya sampai sini terlebih dahulu. Kita lanjut lagi di part kelima besok. Bye bye.